Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizaratul Mafiroh dari kelas 6C dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya izin untuk menyampaikan beberapa materi tentang ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Mahfudi. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran yang secara garis besar itu hampir mirip dengan Injil. Apakah memang benar Al-Quran itu buatan manusia dan juga hasil ciptakan dari kitab Injil? Alasan yang pertama, kenapa Al-Quran itu hampir mirip dengan Injil? Karena Al-Quran datang setelah Injil dan sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna kitab Injil. Namun, ada beberapa alasan yang lebih memperkuat alasan hal ini. Untuk yang pertama, kesamaan antara suatu teks dengan teks yang lain itu berarti memang benar bahwa teks itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kitab Injil dan juga Allah yang juga menciptakan Al-Quran. Kedua, teks yang datang kemudian meluruskan hal-hal yang sudah ada pada teks yang sebelumnya. Hal ini termaksud menegaskan apa yang sudah ada atau mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan di teks sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ia menjadi bukti kebenaran yang datang kemudian. Maksudnya, Al-Quran ini atau Injil juga menyediakan bukti kebenaran-kebenaran yang nantinya akan dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Contohnya, dalam Al-Quran disebutkan pada poin alasan-alasan tadi disebutkan juga dalam Al-Quran. Contohnya, alasan pertama disebutkan dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18, Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Kemudian yang alasan kedua disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 3, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian yang alasan ketiga disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 37, wa ma kana hadzal qur'ana yuftara min dunillahi walakinna tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Yang artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi sudah cukup jelas bahwasannya Al-Quran bukan menjiplak, namun memang ada beberapa kesamaan yang memang bersumber dari hal yang sama, yaitu dari Allah SWT. Dengan catatan, sama bukan berarti plagiarisme. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan seorang suami yang istrinya sedang menyidam dan hanya ada satu kelapa di milik tetangganya. Ada beberapa metode yang perlu kita lakukan untuk nantinya memutuskan apa saja hal yang perlu kita lakukan. Metode yang pertama yaitu observasi. Sang suami dapat mengamati keadaan sekitar untuk menemukan pohon kelapa yang memiliki buah kelapa. Kemudian yang kedua, melalui identifikasi. Sang suami dapat mengidentifikasi pohon kelapa yang dimiliki tetangganya sebagai sumber buah kelapa muda. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Sang suami merencanakan cara untuk mendapatkan buah kelapa muda tersebut seperti meminta izin kepada tetangga atau dengan cara yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu eksekusi. Sang suami melaksanakan rencananya seperti meminta izin kepada tetangga atau menggunakan alat untuk memetik buah kelapa muda. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Sang suami mengevaluasi hasilnya, apakah buah kelapa muda berhasil didapatkan dan apakah istrinya bahagia atau tidak. Kemudian ada beberapa metodologi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan. Sang suami menggunakan pendekatan yang sistematif dan terstruktur untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua adalah analisis. Sang suami menganalisis situasi dan kondisi sekitar untuk menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Sang suami menggunakan kreativitas dalam mencari atau mendapatkan kelapa muda seperti meminta izin kepada tetangga atau menggunakan alat untuk memetik buah kelapa muda. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Sang suami bekerja sama dengan tetangganya untuk mendapatkan buah kelapa muda jika meminta izin.
Kemudian yang kelima adalah refleksi. Sang suami melakukan refleksi atas hasilnya, apakah buah kelapa muda berhasil didapatkan dan apakah istrinya bahagia untuk memperbaiki strategi di masa depan. Dengan menggunakan strategi dan metodologi yang terstruktur, sang suami dapat mencapai tujuannya, mendapatkan buah kelapa muda dan membuat istrinya bahagia. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan peta konsep metodologi studi Islam dan juga apakah Islam bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang peta konsep metodologi studi Islam. MSI atau metodologi studi Islam adalah sebuah diagram yang nantinya akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang terkait dengan metodologi studi Islam. Yang pertama ada studi Islam, berarti studi atau pembelajaran tentang ajaran, sejarah, dan budaya-budaya Islam. Kemudian metodologi adalah cara atau metode yang digunakan untuk melakukan studi Islam. Kemudian yang ketiga ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam studi Islam itu adalah Al-Quran, hadis, kitab-kitab, dan juga sumber data yang lainnya yang memiliki relevansi dengan Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat ada analisis data atau proses analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan data atau mengumpulkan data. Kemudian yang kelima adalah validitas data, artinya memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan itu adalah valid sesuai dengan kenyataan dan juga dapat diandalkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Apakah bisa Islam dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan? Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena beberapa alasan yang berkaitan dengan apa itu ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan selalu menggunakan metodologi, dan Islam juga menggunakan metodologi. Studi Islam menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian, yang kedua, Islam juga menggunakan sumber data. Studi Islam menggunakan sumber data yang valid dan dapat diandalkan seperti Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang ketiga, Islam menggunakan data analisis. Studi Islam menggunakan data analisis yang sistematis dan terstruktur untuk menginterpretasikan data yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang keempat, menggunakan validitas data. Studi Islam menggunakan validitas data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan. Dari aspek tersebut membuktikan bahwa Islam dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan karena Islam menerapkan cara-cara atau persyaratan agar bisa dijadikan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Kemudian ada beberapa aspek yang dapat mendukung statement bahwa Islam dapat disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang penafsiran Al-Quran. Ilmu tafsir menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian ada ilmu hadis. Ilmu hadis mempelajari tentang hadis Nabi Muhammad. Ilmu hadis menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur juga untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian ada ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam, menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu kalam, ilmu yang mempelajari tentang teknologi Islam yang juga menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur serta menggunakan sumber data yang valid dan dapat diandalkan. Beberapa contoh yang dapat kami sampaikan untuk menjelaskan bahwa ada output bahwasanya Islam adalah ilmu pengetahuan berdasarkan dari ahli-ahli yang sudah ada di zaman dahulu. Contohnya ahli matematikawan ada Al-Khawarizmi, penemu aljabar, algoritma, dan sistem penomoran. Kemudian ada Umar Khayyam, matematika, astronom, filsuf, dan penyair. Kemudian di bidang kedokteran ada Ibnu Sina yang disebut sebagai bapak kedokteran modern. Kemudian di bidang filsafat ada Abu Nasir Al-Farabi. Beliau dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Kemudian ada Ibnu Rushd, filsuf dan pemikir asal Andalus. Dari beberapa contoh tersebut sudah membuktikan bahwa Islam mencetak generasi-generasi yang sadar akan adanya ilmu pengetahuan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan beberapa pertanyaan pada mata kuliah metodologi studi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.